Halo RBR, apa kabar? Kali ini saya mau sharing. eh, saya teman-teman memimpikan pantai di Jakarta, Indonesia. Kota Jakarta itu kan punya pantai ya, Pantai Ancol, Pik, Pantai Indah Kapuk. Jadi yang ada pantai, pantai itu ada pasir atau enggak pantai deh, kita bisa lihat laut langsung gitu. Tapi eh, enak gitu tempatnya. Nah, kalau di Ancol itu kan masuk berbayar. Ada kadang-kadang promo, tapi rata-rata berbayar kan. Bisa mungkin berapa? 18.000 rupiah atau 15.000 rupiah, saya kurang hafal ya harga terkini berapa per orang. Belum lagi kendaraan juga dihitung masuk. Saya teringat, jadi yang saya mimpikan kita bisa masuk ke pantai, menikmati pantai tanpa berbayar kapanpun kita mau. Itu yang saya mimpikan bisa terjadi di Jakarta, Indonesia. Tapi apa boleh buat kan, sejak berdirinya sampai sekarang masih berbayar. Bahkan Pantai Indah Kapuk yang terbaru kan pantainya dipagar. Udah gitu ada lagi yang pantai kayaknya berbayar masuknya per orang. Saya mau ini, kita pembanding luar negeri. Itu di sana saya memang belum ke pantainya ya. Saya waktu itu yang terakhir di Singapura, Hong Kong, itu kan bisa ngelihat ini, air. Apakah itu sebutannya danau atau gimana? Pokoknya bisa ngelihat air langsung. Atau enggak itu Bali. Bali kan juga nggak bayar ya teman-teman. Nggak tahu sekarang udah berbayar belum. Itu langsung pantai juga kan, Pantai Kuta, Pantai Legian yang terkenal. Kenapa sih itu pantai di Jakarta nggak digratiskan gitu? Kemudian gini, itu di Hong Kong itu kan ada Pulau Hong Kong sama Pulau, apa ya sebutannya, Pulau Kowloon apa Pulau apa ya? Pokoknya itu seberang-seberangan. Tapi kalau kita lewat naik bis atau jalan darat juga sama aja, itu sebenarnya kota. Cuman rada berputar gitu. Cuman zaman dulunya itu dari Pulau Hong Kong ke Tsim Sha Tsui gitu ya, atau Kowloon, itu nyebrang itu lebih cepat gitu. Seperti ini mungkin Danau Toba, nyebrang gitu kan di Sumatera Utara kan, jalan darat sepertinya ada. Ya, tapi orang lebih menikmati misalnya naik kapal gitu ke Pulau Samosirnya. Dan gini, saya di luar negeri di Hong Kong gitu dianggap itu kan kita misal bisa ngelihat laut, air ya. Saya emang nggak ngelihat laut. Oke, itu nyebrang gitu kan turis pun rela membayar. Tapi waktu kita mau ngelihat airnya itu langsung, air secara langsung, itu free, panjang kan, garis darat ke airnya. Bahkan di situ ada hotel, ada kafe-kafe, tempat makan, banyak hiburan. Misalnya tiap Sabtu jam 8 malam atau tiap hari jam 8 malam ada kembang api, ada permainan lampu, kayak gitu teman-teman. Kemudian di situ ada atraksi, ada pertunjukan, ada eksibisi macam-macam. Jadi live sekali hidup. Ancol memang ada ya. Tapi seperti misalnya waktu itu ulang tahun Jakarta juga 2023 22 Juni ya. Itu juga sepi di Ancol ya, padahal masuk ke sana juga berbayar. Jadi kalau saran saya kepengen gitu ya, misalnya digratiskan. Tapi nanti orang misalnya mau butuh, saya pun ya lokal itu belum pernah ke Pulau Samosir. Saya membayangkan di Hong Kong itu dari Pulau Hong Kong ke Pulau Kowloon gitu ya, Tsim Sha Tsui itu kita berbayar $5 Hong Kong yang untuk muda, sampai berapa ya, apa $10 apa berapa, kalau itu mungkin 20.000 atau, dan kita menikmati semuanya, pertunjukannya, kapalnya, ngantrinya. Tapi waktu kita mau ke pantainya itu atau ke pertunjukan samping laut itu free. Tinggal kalau kita mau ke mana gitu perlu transportasi, itu okay. Tapi kalau kita mau menikmati itu seperti gini deh ya teman-teman. Kita mau masuk ke mall, kita mau ke mana ya?
jalan di perkotaan gitu kan. Ya, kita mau masuk ke mall, ke hotel, kemana, itu kan free. Ada bayar parkir gitu kan. Ancol juga bayar parkir ya. Saya juga gini teman-teman. Itu masalahnya bukan bayar parkir, tapi bayar per orang. Jadi orang pun masuk berbayar. Juga itu kawasan dan jadi tertutup. Nah, bahkan kalau saya lihat atraksi segala kan jadi seperti nggak selalu ada ya. Saya mau tuh misalnya di yang luar negeri Hong Kong gitu kan banyak tuh atraksi yang pinggir-pinggir airnya itu. Nah, tadi saya cerita kembang api, atau permainan lampu, atau nggak gini. Di Singapura, Clark Quay itu sebutannya apa ya? Danau atau apa ya? Dan saya ada yang ke pantai itu, pantainya itu yang di Universal Studio, yang kita naik MRT-nya itu berhenti di apa? Vivo City Mall. Itu kan kita menuju ke masuk ke pantainya segala, saya Palawan Beach kayak gitu-gitu kan. Itu kan nggak bayar teman-teman. Kenapa di Jakarta harus bayar gitu Pantai Ancol? Ya, oke, semua free, toilet gitu juga. Tapi luar negeri juga gitu kan. Saya di Ancol itu kalau udah gitu kan, saya mau nyebrang ke Pulau Samosir, ke Pulau Bidadari, Pulau Seribu kan banyak pulau-pulau. Itu kan jadi ya ngapain? Udah gitu kan biayanya itu kan bisa nego atau enggak, kayaknya itu nggak murah gitu lah ya. Anggaplah berapa kan? 100.000 kah atau berapa? Mahal loh sebetulnya. Nah, makanya saya bilang kenapa sih nggak digratisin? Kemudian orang jadi leluasa gitu. Kemudian kapal penyeberangan itu ditempelnya tarifnya. Oh, ke pulau ini sekian ya. Kenapa nggak pakai kapal gede? Ini kan kapal kecil-kecil kan. Yang di luar di Hong Kong itu kan kapal gede. Jadi orang sekali ngangkut itu jumlah besar, jamnya tetap, yang naik banyak. Jadi nggak ada yang dirugiin. Nah, cuman makanya cara biar dapat penumpang banyak adalah gratis kok dong masuknya itu. Masuk ke kawasannya itu. Keuntungan ada kelebihan kalau kekurangan. Ya, mungkin kotor, mungkin harus bayar pegawai atau enggak itu teknik ya. Tapi efeknya orang yang mau nyebrang itu bagi keuntungannya di situ. Tapi harus transparan semua. Jangan sepertinya itu kita harus tawar menawar atau enggak harus ikut tur apa, kita nggak tahu ya. Coba itu kalau menurut saya digratisin, kemudian masuknya itu kawasan pantai-pantai itu, kemudian adalah fasilitas macam-macam yang orang berbayar tapi betul-betul butuh dan ngelihatnya transparan gitu. Oh, nyebrang ke Pulau Seribu gitu ya, Pulau Bidadari atau pulau apa, oh tarifnya sekian gitu. Nah, orang langsung bisa pertimbangin, oh oke lah. Terus jadwalnya harus tetap, jadwalnya itu berkelanjutan terus-terusan tetap gitu. Nah, makanya ini takutin mungkin pengunjungnya nggak banyak, dibuka lah kawasan itu aja teman-teman yang saya mau share. Dan terus terang saya jalan di Pantai Ancol segala ya biasa, karena itu ngeliat pantai terus kan. Nah, sedangkan di luar negeri biarpun bukan pantai nih tapi pinggir air langsung tuh ada mall, ada pertunjukan, ada orang, ada yang dilihat gitu loh. Oh, gedung-gedung itu, ada kapal nyebrang-nyebrangnya, ada restoran, ada kafe, ada apa lah teman-teman gitu. Jadi harus menarik banget nih sekarang nih konsep dan teknik. Kalau enggak gimana dongkraknya? Dan orang kalau apa-apa langsung dibayar di awal, udah males. Udah itu kan ngelihat tarifnya aja saya nggak tahu, nyebrang ke Pulau Seribu berapa tarifnya. Mungkin harus nanya dan saya hanya berkira-kira mungkin nikah 100.000 atau nyebrang gitu aja bolak-balik 200.000, apa nggak kemahalan ya? Apakah terlalu jauh jaraknya ke pulau-pulau Bidadari ya gitu? Saya belum pernah ke sana teman-teman. Jadi saya berharap itu pantai bisa gratis masuknya, kemudian transparan untuk transportasi penyeberangan, dibikin jadwal yang tetap, kapal yang
tetap itunya, berkelanjutannya. Jadi orang bisa pergi, bisa pulang langsung jam sekian, kita sudah tahu. Misal di Hong Kong gitu ya, itu juga tahu nih, oh ini jam sekian, nah ini langsung ada kapal baliknya jam terakhirnya jam berapa, jadi kita tahu. Penginapan di sana apa kan mahal ya, tapi kita prediksi nih kita bisa pulang kapan, kayak gitu-gitu teman-teman. Dan itu laku-laku aja loh, misalnya Disneyland atau apa ya kan, orang ke sana malah jadi tempat wisata. Cuman kesananya gimana ya, bikin bagus trotoarnya, bagian dalamnya, kemudian jangan apa-apa langsung masuk pantai, kawasan pantai bayar. Orang itu udah masuk, udah puas, nanti dia ngeliat oh dia butuh apa, baru nih mau keluarin duitnya. Tapi kalau langsung masuk itu udah langsung bayar, waduh ini udah keluar duit, nanti jadi ngitung. Saya pun ngitung, coba kalau di misalnya ya, saya berandai-andai masuk kawasan Ancol gratis gitu, leluasa, kita bisa bolak-balik. Oke, pertemuan pertama kita lihat udah itu ada transparan nih, oh kalau nyebrang ke ini sekian loh ya, terus ada apa di sana, oh ada pertunjukan apa. Jadi menggugah, ada gedung-gedung mungkin, atau kafe-kafe yang menarik, atau apa ya yang kita bisa lihat, kita bisa gali. Menariknya apa di pulau itu ada apa, jangan lihat hanya cottage atau apa, ada tempat penginapan apa yang menarik teman-teman. Dan win-win solution itu, solusi sama-sama menangnya itu, oke itu datang, jumlah yang datang banyak, dibikin transparan, tapi transportasi harus terus-terusan bolak-balik. Jadi nggak, oh nanti saya pulang naik apa ya, oh gitu. Masuk ke kawasannya itu juga hanya busway setahu saya, dan itu balik lagi masuk ke sana berbayar. Kenapa nggak oke lah parkir gitu ya. Orang ya, kita hitung orang. Sekarang kalau naik busway, orang nggak berbayar kan, orang tak bisa kan. Sekarang kendaraan bayar, coba tarifnya juga diatur lah, nggak langsung gimana ya, langsung di awal langsung tarif sekian, nggak ada masalah. Cuman maksudnya intinya tuh orangnya itu, coba jangan terlalu mahal buat orang, buat kurs rupiah, buat kurs orang Indonesia. Kemudian ya yang penting orang itu jangan berbayar lah. Semoga yang saya berharap tuh jadi bisa maju, bisa rame, tempat wisata rame, pengunjung itu selalu rame. Makanya jadi harus terbuka. Kalau tutup gitu orang masuk kawasan juga nggak tahu ngapain, kok ada hotel, ada apa. Cuman itu kalangan tertentu dan musiman, takutnya, khawatirnya. Oh hanya orang yang lagi mau nginap di sana, habis itu check out, dan nanti berarti gantian orang lagi kalau orang lainnya itu lagi ada. Kalau enggak atau gimana, berarti kan terjadi delay ya, jadi ada gap, jadi ada kesedikit. Waktu itu tanggal 22 Juni ulang tahun Jakarta nggak terlalu rame juga menurut saya di Ancolnya itu. Jadi coba deh dibuka aja, menurut saya pasti lebih rame lagi. Kalau digratisin orang, biaya orang masuk, kalau kendaraan ya kalau bisa lebih murah ya. Yang penting yang dikejar di dalam itu orang ngapain, di dalam itu orang bisa nikmatin rame, nggak ada kejahatan ya. Ini sistem semua harus ada peran serta promosi dari pemerintah, dorongan apa, market pemasaran, dorongan biaya dari pemerintah, jadi subsidi gitu ya. Itu maju, sama-sama maju, terkenal, orang udah kesana enak gitu. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.